Dan ini seolah-olah memberikan kesan bahwa yang dikentuti Agustan di video yang viral itu hanya cover Alkitab saja, ya. Tetapi problemnya bagi saya adalah ketika Agustan membuat video yang mengentuti Alkitab, ya, menaruh Alkitab di pantatnya itu, dia jelas berkata di video itu. Saya simpan video itu, saudara. Dia mengatakan Alkitab ini, ya. Di awal dia bilang kalau kitab ini saya taruh di pantat. Kemudian di tengah-tengah video muncul istilah Alkitab. Staycation atau liburan cara kamu jadi lebih untung dengan diskon hotel domestik sampai dengan... Ya, jadi jelas tujuan dia mengentuti Alkitab. Tidak peduli apakah cover yang ditunjukkan oleh Hani Kristianto atau yang diambil Hani Kristianto dari rak buku Agustan itu adalah hanya cover saja, tidak ada isi Alkitab di dalamnya, tidak peduli itu. Yang keluar dari mulut Agustan itu adalah apa? Saya taruh Alkitab di pantat, katanya. Jelas dia tujuannya menghina, menista, memperolok-olok Alkitab Kristen. Ya, jadi walaupun ternyata ya itu hanya cover saja, tidak ada isinya, tetap tidak relevan untuk Agustan ini bebas dari kesalahan, ya. Tidak relevan, ya, karena yang keluar dari mulut Agustan adalah Alkitab ini saya tempel di pantat, ya. Lalu problem berikutnya, bisa saja itu Alkitab sudah dikeluarkan dari sana. Ya bisa saja, saya katakan ya, saya menduga kan tidak apa-apa kan. Dugaan saya bisa jadi mereka sudah janjian Alkitab dikeluarkan. Ya nanti kalau saya masuk, saya langsung ambil itu covernya, saya tunjukkan bahwa tidak ada Alkitabnya, dan supaya orang tahu bahwa ternyata yang dikentuti atau yang ditempel di pantat oleh Agustan itu hanyalah cover Alkitab, tidak ada isi buku Alkitab di dalamnya. Bisa saja ya itu sudah disetting seperti itu, ya. Tetapi tetap saja Agustan tidak lepas dari kesalahan, ya, karena dari mulutnya keluar istilah Alkitab. Dan dia memang sangat berniat untuk menghujat, menghina Alkitabnya Kristen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanggapan saya itu ada juga muncul istilah daripada Hani Kristianto di video itu, saudara. Silakan saudara lihat videonya, ya. Bahwa Agustan harus bertanggung jawab, begitu ya, kira-kira begitu ya. Dan menurut Hani Kristianto katanya, saya dengar Polda mau jemput Koh Agus, begitu ya. Jadi Polda ini karena saya dengar Agustan di Bandung, ya. Berarti Polda Jawa Barat, ya. Kepolisian daerah Jawa Barat yang akan menjemput, ya. Nah ini keluar dari mulut Hani Kristianto. Tidak tahu dia dengar informasi dari mana. Dan menurut yang saya dengar di video ini juga bahwa Agustan itu sudah dilaporkan oleh siapa begitu ya saudara, ya. Sehingga dia akan dijemput oleh Polda. Tapi karena dia sedang sakit mungkin, saya tidak tahu ya saudara, ya. Nah mengenai hal itu saudara, memang Agustan harus bertanggung jawab, ya. Sebagaimana dikatakan Hani Kristianus, ya. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Ya, kalau dia sampai dijemput oleh Polda, memang dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Tetapi sedikit catatan dari saya adalah apa? Saya khawatir saja Hani Kristianto ini sengaja datang lalu membuat konten, ya, termasuk tadi menunjukkan hanya cover Alkitab, tidak ada isi buku Alkitab di dalamnya. Semua itu disetting untuk memperingan atau bahkan mungkin keinginan untuk, ya paling tidak, ya mungkin kalau bebas saya kira nggak mungkin, ya, kecuali kalau penegak hukum main-main, ya. Ya mungkin memperingan Agustan, ya, sehingga semua itu sudah disetting, lalu kemudian datang ke sana pakai video, ya, ambil Alkitab yang sudah kosong, ya, tidak ada isi buku Alkitabnya. Lalu kemudian juga bicara tentang akan dijemput oleh Polda Jawa Barat, lalu juga menunjukkan kondisi Agustan itu sakit terbaring, ya. Kalau saudara lihat tadi kan Agustan itu
terbaring ya dalam keadaan sakit begitu ya. Jadi semua ini ditunjukkan untuk meringankan Agustan ya. Tetapi bagi saya ya, apapun yang diperbuat oleh Hani Kristianto ini ya tetap saja tidak akan memperingan apa yang sudah dilakukan Agustan, yang memang dalam videonya itu nyata-nyata mengatakan, jika kitab ini saya taruh di pantat, jika Alkitab ini saya taruh di pantat, lalu juga ada suara kentut di video itu saudara, maka bagaimana bisa lepas itu ya? Termasuk sakit pun ya sakit ya sakit, nanti kalau sudah sehat ya diproses ya, kalau sakit ya diobati penyakitnya begitu ya. Jadi apapun yang diperbuat oleh Hani Kristianto ini ya datang ke sana mungkin dengan maksud memperingan kesalahan daripada Agustan, bagi saya itu sesuatu yang nonsens ya, sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Agustan harus bertanggung jawab atas apa yang dia telah lakukan. Ya itu saja tanggapan-tanggapan saya saudara. Sampai bertemu. Oke, di sini kita akan lihat ada satu berita dari Populis. Mualaf Agustan buat eksperimen Alkitab ditempel di pantat. Apakah sebulan akan mati? Lalu Abu Janda memberikan komentar ya. Dia mengatakan cari duit dari jualan Kristen fobia. Tanda tanya. Ini cuitan dari Permadi Arya atau Abu Janda. Teman-teman bisa lihat di layar. Saya perbesar ya. Oke, ini cuitannya. Permadi Arya aktivis 2. Saya bingung sama mualaf-mualaf ini. Kenapa demen banget menghina agama mereka sebelumnya ya. Kecuali Om Master Corbuzier ya. Maksudnya Didi Corbuzier ya. Apa itu tujuan mereka pindah agama? Cari duit dari jualan Kristen fobia. Tapi menurut saya itu udah keterlaluan sih. Ada katanya. Oke, baik, kita akan baca tanggapannya dari Populis yang menulis tentang hal ini. Pegiat media sosial Permadi Arya atau yang kerap disapa Abu Janda turut mengomentari sebuah video viral di media sosial yang menayangkan seorang mualaf diduga melecehkan kitab suci umat Kristen. Potongan video aksi mualaf yang diketahui bernama Agustan diunggah oleh Abu Janda melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu 14 Januari 2023. Dalam video itu memperlihatkan Agustan menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia menentang apakah dengan aksinya tersebut dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat dalam sebulan, saya akan mati. Kita akan mati, kita tes, kata Agustan dalam video yang dilihat dan diunggah dalam beberapa waktu yang lalu. Merespon video yang memperlihatkan aksi Agustan melakukan aksi tak pantas tersebut, Abu Janda merasa heran terhadap mualaf yang senang menghina agama sebelumnya. Apa itu tujuan mereka pindah agama? Cari duit dari jualan Kristen fobia. Tapi menurut saya ini udah keterlaluan sih, kata Abu Janda. Nah teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis ya di kolom komentar yang tersedia. Lalu unggahan itu pun sontak saja menjadi sorotan maksud saya warganet. Banyak warganet berkomentar menyayangkan aksi mualaf Agustan yang berkelakuan tak pantas. Agustan ini adalah kawan saya sewaktu kami sama-sama menempuh pendidikan. Saya pendidikan teologi, dia sekolah Alkitab. Nah, teman-teman perlu tahu perbedaan teologi dan Alkitab ya. Perbedaan sekolah teologi dengan sekolah Alkitab. Kalau Agustan ini dia sekolah Alkitab. Kalau sekolah teologi lebih kepada sekolah yang formal, jadi sekolah tinggi teologi. Kalau sekolah Alkitab itu non formal, jadi pelajarannya
singkat, tidak selama menempuh pendidikan di teologi. Kalau teologi itu 4 tahun rata-rata. Kalau sekolah Alkitab kurang dari 4 tahun. Biasanya ada yang setahun, 2 tahun, dan lain sebagainya. Sehingga dia tidak bergelar juga. Dia hanya pendalaman Alkitab saja. Dan Agustan, dia sekolah Alkitab, bukan teologi ya. Kalau selama ini dia mengaku teologi, pendeta, itu sudah diklarifikasi oleh banyak orang. Dia bukan pendeta, tapi gelar yang dia punya evangelis F. Jadi ada F di depan namanya. Itu menandakan bahwa dia bukan seorang pendeta. Jadi dia hanya evangelis atau penginjil ya. Pemberita kabar baik. Oke, kita lanjut ya. Kami juga pernah satu tim di pelayanan anak. Jadi dia melayani di pelayanan anak atau sekolah minggu kalau di dalam gereja. Sedih melihat dia sekarang seperti ini. Seharusnya kalau dia pindah agama, fokus saja belajar agama barunya, bukan malah menjelekkan agamanya yang lama. Yesus itu panjang sabar dan kamu membatasi kesabarannya hanya dalam 1 bulan. Siapa kamu yang ingin mengatur Tuhan? Tuhan Yesus mengasihimu, Agustan, kata seorang warganet. Kok masih aja ya hina-hina kayak gitu? Udah banyak kasus yang ditangkap-tangkap. Ini sepertinya memang jelas dan perlu dihukum mati. Dihukum mati sih nggak perlu lah ya. Tapi kalau mau diproses secara hukum, menurut saya ini sudah layak. Kenapa? Karena sudah jelas penghinaannya, menaruh Alkitab di pantat dengan sengaja, lalu dikentutin. Di mana nih orang berada? Di mana nih orang berada? Ya, dia tanya keberadaan Agustan kali ya, kata warganet. Umur nggak panjang lagi tuh, ucap warganet. Jadi macam-macam komentar dari netizen ya, dan itu sah-sah saja karena perilaku dari Agustan ini. Nah, dikomentari juga oleh banyak orang di portal media ini. Dari Bambang Purwanto, yang mati itu hatinya, bukan manusianya. Lalu dari Saidir Fitri, panjang pendek umur manusia itu urusan yang maha kuasa. Usut tuntas kasus pelecehan agama yang dilakukan Agustan, bawa ke ranah hukum. Dari Trisno Gondo Cahyono, saya percaya orang Kristen tidak akan marah. Kitab suci bagi orang Kristen sudah menempel di hatinya. Yang ditempel Agustan di pantat yang berupa kertas. Kertas tidak abadi, yang percaya sama Tuhan Yesus. Oke, kalau teman-teman gimana pendapatnya, silakan tulis ya di kolom komentar yang tersedia. Mari kita memberikan informasi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.